di sebuah desa kecil yang masih kental dengan adat istiadat di kaki Gunung Lawu, Jawa Tengah. Hiduplah seorang gadis bernama Nadia. Usianya baru menginjak 17 tahun. Namun beban hidup yang ditanggungnya terasa lebih berat dari usianya. Nadia bukan hanya dikenal pendiam dan selalu menundukkan kepala, tetapi juga sering dicap bloon atau kurang cerdas oleh beberapa tetangga dan teman-temannya. Ia sering terlambat memahami instruksi, hasil belajarnya biasa saja, dan gerak-geriknya lambat. Seolah pikirannya selalu tertinggal di tempat lain. Ibu Nadia, Bu Endah, adalah seorang janda yang bekerja keras sebagai penjual jamu keliling. Setiap hari, Bu Endah harus berjalan kaki puluhan kilometer dari subuh hingga petang. Sementara itu, ayah Nadia, Pak Eki, yang dikenal sebagai ahli spiritual dan orang pintar desa, telah meninggal setahun yang lalu karena sakit misterius yang mendadak. Kematian Pak Eki meninggalkan luka mendalam bagi Nadia, sekaligus warisan yang tak terlihat dan tak terkatakan. Malam itu, bulan bersinar pucat di atas atap rumah joglo sederhana milik mereka. Desa sudah sepi sejak pukul 8 malam. Listrik belum masuk sepenuhnya ke setiap pelosok, sehingga sebagian besar penerangan hanya mengandalkan lampu minyak atau pelita. Bu Endah baru saja kembali dari berkeliling. Wajahnya tampak kelelahan. Nadia, sudah kamu siapkan semua ramuan yang ibu butuhkan besok? Tanya Bu Endah lembut sambil meletakkan bakul jamunya. Nadia, yang sedang duduk di sudut ruang tamu, menatap kosong ke arah kegelapan di luar jendela. Ia tersentak. Sudah Bu, semua sudah tertakar rapi di dapur, jawabnya dengan suara nyaris berbisik. Bu Endah menghela nafas. Ia tahu betul putrinya bukan benar-benar bloon, tapi sering terlihat linglung. Ia sering mendapati Nadia berbicara sendiri di kamar atau menatap ke titik tertentu yang kosong. Namun, Bu Endah memilih untuk menyimpan rasa khawatir itu sendiri. Ia percaya ada hal yang lebih besar yang bersemayam dalam diri putrinya, warisan dari almarhum suaminya. Ketika Bu Endah sedang membersihkan diri, Nadia berjalan perlahan menuju dapur. Ia mengambil kendi air dan mengisi cawan. Gerakannya terhenti ketika ia mendengar suara langkah kaki berat di luar, diikuti lolongan anjing yang menyayat hati. Malam sudah terlalu larut untuk ada orang berjalan. Nadia memejamkan mata sejenak. Wajahnya yang selalu polos kini menunjukkan ekspresi yang tegang, seolah sedang menahan sesuatu. Ia meletakkan cawan itu kembali. Saat itu, ia melihat bayangan hitam besar melintas cepat di celah pintu dapur yang sedikit terbuka. Benda itu, atau tepatnya makhluk itu, sudah bukan sekali dua kali muncul.
Sejak ayahnya meninggal, kehadiran mereka semakin sering dan semakin nyata. Mereka bukan hantu biasa, melainkan makhluk yang mencari warisan kekuatan spiritual ayahnya, atau mungkin hanya ingin mengganggu ketenangan desa. Nadia berjalan menuju pintu belakang. Jantungnya berdebar kencang. Ia tahu ia tak boleh menarik perhatian Bu Endah. "Pergi," bisik Nadia pelan. Suaranya mengandung getaran yang aneh, seperti gumaman mantra yang hampir tak terdengar. Di luar, di bawah pohon beringin tua yang berdiri tegak di pekarangan belakang, tampaklah sosok besar, hitam dan berbulu lebat. Matanya merah menyala, menatap tajam ke arah rumah. Makhluk yang oleh orang desa sering disebut sebagai genderuwo penjaga. Makhluk itu terlihat marah, seolah keberadaannya yang damai telah terusik. Tiba-tiba dari dalam rumah terdengar suara Tiko, adik Bu Endah yang tinggal bersama mereka, sedang tertawa terbahak-bahak menonton televisi di kamar sebelah. Tawa itu membuyarkan konsentrasi Nadia. Saat Nadia menoleh, makhluk hitam itu bergerak cepat, melangkah mendekati rumah. Nadia tahu jika makhluk itu masuk, energi negatifnya bisa menyakiti Paman Tiko atau bahkan Bu Endah. Tanpa pikir panjang, Nadia membuka pintu dan seketika udara dingin menusuk tulang menyeruak masuk. Ia tidak lagi menatap dengan pandangan kosong. Matanya kini memancarkan cahaya yang samar, seolah ada kekuatan terpendam yang baru saja dibangkitkan. "Kau tak boleh melangkah lebih dekat," ucap Nadia dengan nada suara yang tegas, jauh berbeda dari suaranya sehari-hari. Makhluk itu mendengus, seolah meremehkan seorang gadis remaja yang berani menantangnya. Ia menggerakkan tangan besarnya hendak mendorong Nadia. Namun sebelum tangan itu menyentuh, Nadia mengangkat telapak tangannya. "Ini bukan tempatmu. Pulang sana," perintah Nadia. Seketika, sebuah energi tak kasat mata seolah memukul dada makhluk itu. Sosok hitam itu terhuyung mundur. Matanya menunjukkan ekspresi terkejut dan sedikit ketakutan. Ia kembali mendengus, namun kali ini lebih seperti suara erangan kesakitan. Nadia menatapnya tanpa gentar. Ia tahu kekuatan yang ia gunakan saat ini adalah warisan ayahnya. Sebuah pagar yang ditanamkan ayahnya di dalam dirinya sebelum meninggal. Kekuatan yang membuatnya sering terlihat linglung, karena ia harus terus-menerus menahan dan menyembunyikannya. Kekuatan yang sering ia gunakan untuk menyingkirkan makhluk-makhluk pengganggu di desa tanpa diketahui siapapun. Yang ironisnya membuatnya justru dicap blow-on karena dianggap tidak fokus pada dunia nyata. Ia adalah sang penjaga malam yang tak terlihat. Setelah memastikan makhluk itu menghilang ke dalam kegelapan hutan, Nadia menutup pintu perlahan. Ia
bersandar di pintu, mengambil nafas panjang. Wajahnya kembali pucat dan tatapan kosongnya kembali. Menggunakan energi itu selalu menguras tenaganya. Bu Endah keluar dari kamar mandi dan melihat Nadia yang bersandar tampak lemas. "Nadia, kamu kenapa, Nak? Wajahmu pucat sekali." Nadia tersenyum kecil, senyum yang jarang sekali ia tunjukkan. "Tak apa-apa, Bu, hanya sedikit lelah. Ayo kita tidur." Bu Endah mengangguk. Namun, tatapan matanya menunjukkan bahwa ia tidak sepenuhnya percaya. Ia memeluk putrinya sejenak. "Ayahmu mewariskan sesuatu yang berat padamu, Nak. Tapi ibu percaya kamu kuat." Bu Endah berbisik pelan, seolah hanya ingin didengar oleh Nadia. Nadia hanya tersenyum. Ia tahu perjuangannya sebagai penjaga rahasia di desa baru saja dimulai. Apalagi belakangan ini ia merasa ada aura gelap lain yang jauh lebih kuat sedang mendekati desa mereka. Sebuah kekuatan yang bahkan lebih menantang daripada genderuwo tadi. Keesokan paginya, saat ia hendak pergi ke pasar, seorang pria paruh baya, yaitu seorang kepala keamanan desa, berpapasan dengannya. Kepala keamanan itu kebetulan memiliki nama yang sama dengan ayahnya, yaitu Eki. Pak Eki berkata, "Nadia, kau harus lebih rajin belajar. Masa depanmu panjang, Nak. Jangan melamun terus. Nanti benar-benar jadi blow on," katanya dengan nada mencibir, sambil tertawa kecil dan berlalu begitu saja. Nadia hanya diam, menundukkan kepalanya seperti biasa, membiarkan orang lain terus-terusan meremehkannya. Ia tahu, di balik penampilan blow-on itu, ia adalah satu-satunya orang yang berdiri di antara cahaya dan kegelapan di desa ini. Pagi berganti menjadi hari, dan desa yang biasanya tenang perlahan mulai dilanda kecemasan. Bukan karena penampakan makhluk-makhluk tak kasat mata seperti yang dihadapi Nadia sebelumnya, melainkan karena serangkaian kejadian aneh yang lebih membumi. Hilangnya barang-barang berharga secara misterius. Awalnya hanya perhiasan emas milik Bu Rahmi yang hilang dari lemari terkunci. Kemudian uang tunai milik Pak Dedi, bendahara arisan, raib tanpa jejak dari dalam kotak kayu yang tersembunyi. Tidak ada tanda-tanda pembobolan, tidak ada pintu yang rusak. Seolah-olah benda-benda itu menguap begitu saja. Kekhawatiran ini mencapai puncaknya ketika salah satu pusaka desa, sebilah keris kuno yang disimpan di rumah kepala desa sebagai penolak bala, juga hilang. Keris itu adalah benda warisan turun-temurun yang dianggap sakral dan memiliki kekuatan pelindung bagi seluruh warga desa. Pencurian yang tidak meninggalkan jejak ini membuat suasana menjadi tegang. Warga mulai saling curiga. Bahkan beberapa orang mulai mengungkit-ungkit masa lalu. Jangan-jangan ini ulah dari luar desa.
seorang pencuri profesional, ujar Pak Eki dalam sebuah pertemuan darurat di balai desa. Tapi Pak Eki, tidak ada orang asing yang masuk ke desa kita akhir-akhir ini. Pintu gerbang selalu dijaga, bantah seorang warga. Saat pertemuan berlangsung, Nadia berdiri di sudut, bersandar pada tiang kayu seperti biasanya, tampak linglung dan tidak memperhatikan. Matanya menatap ke kejauhan, seolah pikirannya ada di tempat lain. Warga yang melihatnya hanya menggeleng, menganggapnya tidak berguna dalam situasi genting seperti ini. Lihat Nadia itu, melamun saja kerjanya. Mana bisa dia membantu berpikir, bisik salah satu ibu-ibu. Namun, di balik tatapan kosong itu, indera keenam Nadia sedang bekerja keras. Ia tidak melihat pencuri manusia. Yang ia rasakan adalah energi dingin, licik, dan sangat jahat yang menyelimuti seluruh balai desa. Energi ini berbeda dari genderuwo malam itu. Ini adalah energi dari penarik atau pengambil yang diutus oleh seseorang, memanfaatkan celah spiritual desa yang kini kehilangan pelindung utamanya, yaitu ayahnya. Nadia memejamkan mata. Ia mengikuti benang-benang energi itu. Benang-benang itu tidak mengarah keluar desa, melainkan ke sebuah tempat tersembunyi di tepi sawah, di balik rumput bambu yang lebat. Setelah pertemuan bubar tanpa hasil, Nadia perlahan mendekati Pak Eki, kepala keamanan desa, yang sedang merenung sambil mengelap keringat. Pak Eki, panggil Nadia pelan. Pak Eki menoleh. Wajahnya menunjukkan kejengkelan karena diganggu oleh gadis yang dianggapnya tak cerdas ini. Ada apa Nadia? Jangan buang waktu saya. Kau harus pulang dan bantu ibumu. Jawabnya agak ketus. Bukan pencuri manusia, bisik Nadia. Matanya sedikit lebih fokus dari biasanya. Mereka menggunakan orang suruhan yang tak terlihat. Pak Eki tertawa sinis. Ah, kamu ini. Sejak bapakmu meninggal, kamu makin banyak melamun. Itu hanya dongeng. Kita harus mencari bukti nyata, bukan cerita hantu. Nadia hanya menunduk lagi, membiarkan ejekan itu. Ia tahu sangat sulit untuk meyakinkan mereka. Hanya ada satu orang yang mungkin mau mendengarkan, yaitu Ustazah Siti. Ustazah Siti adalah seorang guru mengaji yang sangat dihormati di desa. Ia dikenal memiliki hati yang bersih dan ilmu agama yang mumpuni, serta terkadang dapat merasakan hal-hal gaib meskipun tidak sekuat almarhum ayah Nadia. Sore harinya, Nadia memberanikan diri mengunjungi rumah Ustazah Siti. Assalamualaikum Bu Ustazah, sapa Nadia saat masuk. Waalaikumsalam Nadia. Masuklah nak, ada apa? Wajahmu tampak khawatir, balas Ustazah Siti dengan senyum hangat. Nadia duduk bersimpuh, kemudian menceritakan semua perasaannya tentang energi gelap yang ia rasakan.
bagaimana benda-benda itu hilang tanpa disentuh manusia. Ia bahkan menceritakan singkat pengalamannya menjaga rumahnya dari genderuwo. Ustazah Siti mendengarkan dengan seksama. Ia tidak menertawakan atau mencibir seperti yang dilakukan orang lain. Ayahmu memang hebat, Nah. Ia telah menanamkan penjaga di dalam dirimu. Tapi ingat, kekuatan besar membawa tanggung jawab besar. Kau tidak boleh terlihat bodoh terus, Nadia. Kau harus berani bertindak. Saya takut, Ustazah, kalau mereka tahu saya bisa melihat, mereka akan menyerang ibu saya, jawab Nadia jujur. Mereka sudah menyerang Nadia. Mereka mengambil pelindung desa. Dan orang yang menyuruh mereka pasti mengincar hal yang lebih besar dari sekedar emas atau keris, ujar Ustazah Siti sambil menatap mata Nadia lekat-lekat. Ustazah Siti kemudian memberikan Nadia sebuah tasbih kecil dari kayu gaharu. Gunakan ini untuk memperkuat konsentrasimu dan ikuti kemana energi jahat itu mengarah. Jika yang kamu lihat benar, mereka akan bergerak lagi malam ini untuk mengambil target berikutnya. Nadia kembali ke rumahnya dengan hati yang sedikit lebih tenang, namun juga lebih waspada. Malam itu, ia duduk di kamar, memegang erat tasbih dari Ustazah Siti. Ia memejamkan mata dan mencoba fokus, mencari kembali benang energi dingin yang ia rasakan di balai desa. Benang itu kini semakin jelas. Ia mengarah ke rumah mereka sendiri. Nadia tersentak. Target berikutnya adalah benda yang ditinggalkan ayahnya. Ia bergegas ke kamar Bu Enda. Di bawah kasur tersimpan sebuah kotak kayu tua. Itu adalah kotak tempat ayahnya menyimpan semua catatan, mantra, dan benda-benda kecil yang berkaitan dengan praktik spiritualnya. Bu Enda selalu melarang Nadia menyentuh kotak itu. Saat Nadia meraih kotak tersebut, ia merasakan aura jahat sudah berada di halaman rumahnya. Kali ini, makhluk yang diutus lebih halus, lebih cepat, dan tak meninggalkan jejak suara. Makhluk itu adalah sosok mirip bayangan anak kecil yang dikenal sebagai tuyul, yang diutus untuk mencuri. Nadia membuka jendela dan melihat bayangan kecil itu bergerak cepat menuju kamar Bu Enda. Ia tahu jika bayangan itu menyentuh kotak tersebut, benda itu akan lenyap seketika dan seluruh rahasia kekuatan spiritual desa akan jatuh ke tangan yang salah. Dengan sekuat tenaga, Nadia teriak, "Berhenti!" Jeritan itu bukan hanya suara, tapi juga gelombang energi yang meletus dari dirinya. Bayangan tuyul itu terpental jauh ke arah rumpun bambu, tempat yang dilihat Nadia dari balai desa. Makhluk itu melengking kesakitan sebelum menghilang bersama benang energi jahat yang mengendalikannya. Nadia memeluk kotak itu erat-erat. Ia telah berhasil.
menghentikan upaya pencurian kedua. Namun, ia tahu sekarang seseorang di desa sedang bermain dengan kekuatan gelap. Dan kota ini adalah kunci untuk menghentikan semuanya. Ia harus mencari tahu siapa dalang di balik semua ini. Dan untuk itu, ia harus mengunjungi rumpun bambu itu secepatnya. Dini hari, sebelum ayam jantan berkokok sepenuhnya, Nadia sudah terbangun. Tidurnya tak nyenyak. Di bawah bantalnya, ia menyimpan kotak kayu peninggalan ayahnya. Dan di tangannya, ia memegang tasbih pemberian Ustazah Siti. Malam itu, ia sudah menunjukkan kekuatannya secara terang-terangan, meskipun hanya kepada makhluk halus. Dan ia tahu, dalang di balik semua kekacauan ini pasti merasakan gangguan tersebut. Ia harus bertindak cepat. Nadia meninggalkan sepucuk surat pendek untuk Bu Endah, mengatakan ia akan membantu Ustazah Siti di kebun. Kemudian ia mengambil jalur pintas menuju lokasi yang dilihatnya semalam. Rumpun bambu kuning yang terletak di perbatasan sawah dan hutan di desa. Tempat itu adalah lokasi yang selalu dihindari warga, dianggap angker, dan menjadi gerbang masuk bagi makhluk halus. Saat Nadia tiba, matahari baru saja mengintip. Cahaya pagi yang lembut tidak mampu menembus rimbunnya batang bambu yang saling bergesekan, menciptakan suara gemerisik yang menyeramkan. Udara di sana sangat dingin, dan Nadia merasakan energi negatif yang pekat, jauh lebih kuat daripada yang ia rasakan di malam genderuwo atau saat tuyul menyerang. Ia berhenti di pinggir rumpun bambu. Matanya yang biasanya terlihat kosong kini menajam, memindai setiap sudut. Ia melihat sesuatu yang tak terlihat oleh mata biasa. Sebuah area kecil di tengah rumpun yang dipagari oleh aura hitam yang berputar-putar. Itu adalah tempat pesugihan atau tempat seseorang menanam sesajen untuk memanggil bantuan makhluk gaib. Saat ia melangkah masuk, suara dari arah belakang mengejutkannya. "Nadia, apa yang kamu lakukan di tempat berbahaya ini?" Itu adalah Pak Eki, kepala keamanan desa, yang wajahnya tampak khawatir, atau setidaknya pura-pura khawatir. "Pak Eki, saya sedang mencari tanaman obat yang ibu saya pesan," jawab Nadia, kembali memasang wajah polos, dan suara bergetar seperti biasanya, mencoba menyembunyikan kekuatannya. Pak Eki berjalan mendekat. "Kamu ini selalu saja melamun dan tak fokus. Tempat ini bukan tempat untuk anak-anak seperti kamu, Nadia. Di sini banyak ular dan binatang buas." Saat Pak Eki berada di dekatnya, Nadia merasakan sesuatu yang aneh. Energi negatif yang begitu pekat di rumpun bambu itu ternyata terasa sangat familiar dengan aura yang dipancarkan oleh Pak Eki. Aura kebencian dan ambisi. Nadia tiba-tiba teringat.
Dalam setiap pertemuan desa, Pak Eki selalu mengarahkan pembicaraan kepada pencuri dari luar, seolah sengaja menutup mata pada kemungkinan keterlibatan ilmu hitam. Dan ia adalah orang yang paling mencibir kelemahan Nadia. Padahal Nadialah yang diam-diam menjaga desa. Bukan binatang buas Pak Eki, tapi orang suruhan Bapak, kata Nadia, mengubah nada suaranya menjadi tegas dan dingin. Seolah topeng kepolosan itu tiba-tiba terlepas. Wajah Pak Eki seketika berubah. Senyum khawatirnya hilang, digantikan ekspresi terkejut yang langsung berubah menjadi kemarahan dan kekejaman. Oh, ternyata anak bloon ini tidak sebodoh yang kukira, desis Pak Eki. Ya, itu benar. Akulah yang mengambil keris itu. Dan akulah yang ingin mengambil kotak bodoh ayahmu. Pak Eki menjelaskan rencananya. Ia selalu iri pada almarhum ayah Nadia yang selalu dihormati sebagai pelindung desa. Padahal Pak Eki sendiri merasa dirinya lebih pantas dari ayah Nadia. Setelah ayah Nadia meninggal, Pak Eki menggunakan kesempatan ini untuk menguasai desa secara spiritual dan material. Ia mencuri benda-benda berharga untuk mencari modal dan keris pusaka untuk melemahkan perlindungan desa. Kota ayah Nadia adalah kunci untuk mengambil alih seluruh kekuatan spiritual yang ditinggalkan. Tapi kamu terlambat Nadia, lanjut Pak Eki, mengeluarkan sebuah benda kecil dari kantongnya. Sebuah jimat yang diikat dengan benang merah. Aku sudah menyiapkan penjaga untukmu di sini. Seketika, aura hitam yang Nadia lihat di tengah rumpun bambu berputar semakin kencang. Dari dalam pusaran itu muncul dua sosok mengerikan. Yang pertama adalah sosok kurus tinggi dengan mata cekung dan lidah menjulur. Sejenis leak dari tanah Jawa yang diikat oleh Pak Eki. Yang kedua adalah sosok genderuwo yang dihadapi Nadia malam itu. Kini terlihat lebih marah dan terikat pada perintah Pak Eki. Habisi dia. Jangan biarkan gadis bodoh ini kembali ke desa, perintah Pak Eki dengan suara menggelegar penuh kebencian. Nadia tahu ini adalah pertarungan yang nyata, yang tak bisa ia hindari lagi. Ia mengeluarkan tasbihnya dan menggenggamnya erat. Ia memejamkan mata, dan di dalam keheningan itu, ia merasakan kekuatan ayahnya. Kekuatan yang selalu ia tahan kini mengalir bebas. Ia membuka matanya. Tatapan bloon itu hilang total. Ia kini menatap Pak Eki dan dua makhluk mengerikan itu dengan penuh keberanian. Kekuatan ini bukan untuk kejahatan Pak Eki. Ini untuk melindungi, ucap Nadia. Leak dan genderuwo itu bergerak menyerang. Nadia tak lari. Ia mengangkat kedua tangannya dan mengucapkan kalimat-kalimat yang terdengar seperti doa sekaligus mantra yang pernah ia dengar dari bisikan-bisikan ayahnya. Suara itu bergetar, namun
penuh kekuatan. Wahai penjaga sejati, tunjukkan jalan yang benar. Kekuatan bumi, lindungi aku dari niat jahat. Saat itu juga, tasbih di tangannya bersinar redup. Sebuah energi keemasan yang hangat menyelimuti Nadia, membentuk perisai. Serangan Lea dan Genderuwo itu membentur perisai dan terpental, membuat mereka menjerit kesakitan. Pak Eki panik. Ia tidak menyangka kekuatan gadis ini jauh lebih besar daripada yang ia duga. Kekuatan ini adalah kekuatan yang sama seperti almarhum ayah Nadia. Tidak mungkin, aku sudah mengikat mereka dengan kuat, teriak Pak Eki sambil menggenggam erat jimatnya. Nadia melihat jimat itu. Ia tahu itu adalah sumber kekuatan Pak Eki dan ikatan bagi kedua makhluk itu. Dengan sisa tenaga dan fokusnya yang luar biasa, Nadia mengarahkan kekuatan batinnya, bukan untuk menyerang makhluk itu, melainkan untuk memutuskan ikatan yang mengikat mereka. Bebaslah dari ikatan jahat, perintah Nadia. Seketika, jimat di tangan Pak Eki mengeluarkan asap hitam tebal dan terbakar habis. Jeritan terdengar dari Lea dan Genderuwo. Namun kali ini bukan jeritan kesakitan, melainkan jeritan kelegaan. Ikatan mereka terputus. Tanpa ikatan jahat yang mengendalikan mereka, kedua makhluk itu kini menatap Pak Eki, dalang yang telah memperbudak mereka selama ini. Mereka marah. Lea mengeluarkan tawa menyeramkan dan Genderuwo mendengus kencang. Kemudian mereka berdua menyerang Pak Eki. Pak Eki berteriak ketakutan. Ia sempat berlari sebentar sebelum tersandung dan jatuh ke dalam kegelapan rumpun bambu. Nadia tidak menolongnya. Ia hanya berdiri untuk mengawasi. Ia tahu kejahatan yang disebar Pak Eki kini kembali dan melahap dirinya sendiri. Ketika suasana kembali hening, Nadia berjalan keluar dari rumpun bambu. Ia meninggalkan kegelapan dan kembali menuju cahaya. Ia kini bukan lagi Nadia yang bloon, melainkan Nadia yang kuat dan teguh. Namun, ia tahu perjuangan belum selesai. Ia harus meyakinkan warga desa tentang apa yang baru saja terjadi. Ia harus mengembalikan keris pusaka yang dicuri dan memulihkan kedamaian desa. Nadia kembali ke desa saat pagi telah menjelang sempurna. Wajahnya memang terlihat lelah, tetapi pancaran matanya kini membawa ketenangan dan keyakinan yang tak pernah dilihat oleh warga sebelumnya. Ia langsung menuju rumah Ustazah Siti. Ustazah Siti menyambutnya di teras rumah. Ia tidak perlu bertanya. Senyumnya sudah menunjukkan bahwa ia tahu Nadia telah berhasil melewati ujian terberatnya. Kamu berhasil, Nak. Ayahmu pasti bangga, kata Ustazah Siti sambil menggenggam tangan Nadia.
Alhamdulillah Ustazah. Tapi Pak Eki, Nadia menceritakan apa yang terjadi di rumpun bambu. Saya menemukan keris pusaka dan semua benda yang dicuri. Mereka tersembunyi di bawah batu besar ditutupi dengan kain hitam. Ustazah Siti mengangguk. Energi jahat selalu akan kembali pada pemiliknya. Sekarang tugas kita adalah membersihkan desa dan mengembalikan kepercayaan warga. Siang itu, Ustazah Siti memanggil Bu Endah dan Paman Tiko, serta beberapa tokoh masyarakat terkemuka, termasuk kepala desa. Nadia berdiri di depan mereka, tidak lagi menundukkan kepala. Ia menceritakan seluruh kronologi dari bagaimana ia merasakan energi jahat, bagaimana ia menjaga rumahnya di malam hari, hingga bagaimana Pak Eki mencuri dan mempekerjakan makhluk halus demi ambisi pribadinya. Awalnya, warga yang mendengar masih ragu. Mereka hanya mengenal Nadia sebagai gadis yang bloon dan suka melamun. Namun, Ustazah Siti segera menegaskan, kesempatan kita untuk mengakhiri kecurigaan ini adalah dengan pembuktian. Ujar Ustazah Siti, Nadia bukan bloon. Ia adalah penjaga rahasia desa yang diwarisi ilmu spiritual ayahnya. Kekuatan yang ia miliki membuatnya harus terlihat tidak fokus di dunia nyata, agar ia tetap fokus menjaga kita semua dari dunia tak kasat mata. Ustazah Siti kemudian memerintahkan Nadia untuk menunjukkan tempat penyimpanan benda curian. Bersama beberapa tokoh desa, mereka mendatangi rumpun bambu. Di tempat yang ditunjukkan Nadia, benar saja mereka menemukan tumpukan perhiasan, uang, dan yang paling penting, keris pusaka yang dicari-cari. Hilangnya Pak Eki yang misterius dan penemuan benda-benda curian di lokasi yang ditunjukkan Nadia menjadi bukti nyata yang konkret. Warga desa akhirnya tersadar. Selama ini, mereka telah salah menilai Nadia. Rasa bersalah dan kagum membanjiri hati mereka. Sejak saat itu, kehidupan Nadia berubah total. Bu Endah yang selama ini menyimpan rasa khawatir, kini memeluk putrinya dengan bangga dan air mata bahagia. Ibu tak akan menyuruhmu menyembunyikan lagi, nak. Kamu adalah cahaya bagi desa ini. Sedangkan Paman Tiko hanya melihatnya dengan tatapan bangga. Warga desa berbondong-bondong datang ke rumah Nadia untuk meminta maaf atas ledekan dan prasangka mereka selama ini. Mereka tak lagi melihatnya sebagai gadis linglung, melainkan sebagai sosok pelindung yang pemberani. Nadia dengan hati yang lapang memaafkan semua orang. Ia tahu tugasnya sebagai penjaga bukanlah untuk mencari pujian, tetapi untuk menciptakan kedamaian. Beberapa hari kemudian, Ustazah Siti dan Nadia memimpin ritual pembersihan di rumpun bambu. Ustazah Siti mengajarkan Nadia bagaimana menggunakan kekuatannya
untuk tujuan yang lebih besar. Tidak hanya untuk menangkis serangan, tetapi juga untuk menyembuhkan dan mendoakan desa. Ustazah Siti menjadi mentor spiritualnya, mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh almarhum ayahnya. Di bawah bimbingan Ustazah Siti, Nadia mulai menyeimbangkan kedua dunianya. Ia tetap rajin belajar dan berinteraksi di dunia nyata. Tetapi ia juga menggunakan warisan ayahnya untuk membantu warga yang kesusahan akibat gangguan gaib, menyembuhkan ternak yang sakit, hingga memberi saran berdasarkan pandangan hatinya. Ia tidak lagi dicap loon, melainkan dipanggil dengan sebutan baru, Nadia Sang Pelindung. Kedamaian kembali menyelimuti desa. Benda-benda yang dicuri sudah kembali ke pemiliknya, dan keris pusaka sudah disimpan kembali di tempatnya. Kini dengan pagar spiritual yang jauh lebih kuat yang ditanam oleh Nadia dan Ustazah Siti. Tahun 1990-an, di kaki Gunung Lawu itu berakhir dengan kebahagiaan. Nadia, gadis yang selalu menunduk dan dicap bodoh, telah membuktikan bahwa di balik kesederhanaannya, ia menyimpan kekuatan besar. Ia telah menemukan jati dirinya. Ia mendapatkan penerimaan dan ia berhasil membawa kebahagiaan sejati bagi dirinya sendiri dan seluruh desa. Nadia kini lebih sering tersenyum. Ia tidak perlu lagi berpura-pura linglung. Ia adalah bukti bahwa pandangan mata seringkali menipu, dan bahwa kekuatan sejati seringkali bersembunyi di balik penampilan yang paling tidak terduga.